Pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, sekarang kita diundang oleh sama siapa sih Mbak Risa sebetulnya kita? Jadi sekarang kita itu sedang di tempatnya Datuk Andre, Kepala Suku Tanjuang Sikumbang. Waduh, istri saya juga anunya Sikumbang macani aku. Jangan-jangan ini masih saudara saya ini. Seru juga nih Mas ya. Kita sekalian untuk lebih tahu lagi tradisi Lebaran di Tanah Minang ini, tapi secara adatnya. Subhanallah. Karena katanya sih Datuk ini selain menjadi Datuk, beliau juga merupakan Raja Nagari Padang. Subhanallah. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dari alam semesta. Sekarang kita mau masuk dari situasi dan kondisinya seperti apa? Gitu terus. Mister Tukul Jalan-Jalan. Ini mau Pak Edi. Duh, ada suara mati. Tiba-tiba kok bareng sama Datuk? Dari kemarin saya kan ada undangan ceramah di Masjid Santiang. Gantiang. Subhanallah. Temanya apa tausiahnya waktu ceramah isinya? Juga tentang ini ada kehidupan juga ada kematian. Subhanallah. Langsung mampir ke sini karena juga saya diundang beliau Mas. Beliau itu sama siapa aja pasti kalau nggak diundang suruh sini mesti disuruh makan dan mesti pulang kita mesti dapat juga. Alhamdulillah. Dapat doa semoga kita selamat sampai terus. Ayo Bos, yuk. Luar biasa. Nah, pemirsa, kita akan bersilaturahmi di rumah Datuk Andre ini, subhanallah. Senang sekali kita disambut dengan tari-tarian yang sangat luar biasa dengan pencaksilat yang wah. Nah, ikuti terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pemirsa, 1 hari sebelumnya, tim Mister Tukul melakukan silaturahmi ke lapas kelas 2A Muaro Padang. Di sini, Ustadz Danu, Ahmad, dan Ria Winata berbagi kebahagiaan kepada penghuni lapas sebelum Idul Fitri. Di sini yuk. Ini saya dibawa kemana nih, Ria? Ini tuh aura-aura. udah, ini kita nggak ada misteri-misterian. Besok kan Lebaran. Kita mau berbagi kasih di sini. Kamu mau lihat sosok apa kamu? Nggak tahu sih. Nah, ini sekarang kita lagi mau berbagi kasih nih, Pak Ustadz, Ahmad di sini kan besok Lebaran nih. Dan sekarang kita berada di lapas kelas 2A Padang. Nah, jadi pemirsa saat ini tim Mister Tukul ingin tahu nih keadaan saudara-saudara kita yang ada di dalam di balik lapas ini bagaimana. Kita masih beruntung ya, Pak Ustadz, bisa merayakan dengan keluarga. Iya, alhamdulillah. Makanya penasaran pengen lihat sih seperti apa di dalam. Yaudah kalau gitu kita langsung cari narsum yuk untuk ngobrol-ngobrol. Yuk, ayo. Yuk, lewat sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Sejak kapan gedung ini difungsikan sebagai tempat tahanan nih Pak? Kalau gedung ini, sepengetahuan kita, menurut sejarah juga, dari zaman Belanda ini sudah jadikan tempat tahanan. Sampai kita Indonesia merdeka juga masih digunakan. Jadi kita ini ada 6 fungsi di sini. Fungsi sebagai lapas, sebagai rutan, LP, tempat anak-anak juga, tempat wanita juga, tempat narkoba juga, dan tipikor juga. Pak Ustadz, kebetulan Pak Ustadz lagi ada di Lapas Padang. Bagaimana kita jalan-jalan ke masjid lapas, Pak? Boleh. Ya. Nah pemirsa, kita langsung lihat-lihat aja yuk saudara-saudari kita yang ada di dalam. Yuk, langsung aja. Lembaga Permasyarakatan merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana serta anak didik permasyarakatan di Indonesia. Dalam episode kali ini, tim Mister Tukul diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke lapas kelas 2A Kota Padang. Bangunan lapas ini merupakan salah satu bangunan penjara yang paling tua di Indonesia, karena merupakan peninggalan Belanda yang dibangun pada abad 18 dan belum berubah fungsi sampai sekarang. Pada zaman Belanda, tempat ini merupakan penjara terbesar karena bisa menampung lebih dari 400 orang tahanan Belanda.
Sekarang dengan jumlah ruangan yang sama, lembaga permasyarakatan ini semakin sesak dengan menampung lebih dari 800 orang narapidana. Kemarin di hari terakhir berpuasa, Ria Winata, Ustadz Danu, dan Ahmad datang bersilaturahmi ke tempat lembaga permasyarakatan ini. Terpenjara dalam waktu yang lama untuk menjalani hukuman dari perbuatan masa lalu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal tersebut pun mempengaruhi keadaan psikologis dan fisik para narapidana ini. Karena kasus saya pasal 338 itu kasus pembunuhan istri, Pak. Ceritanya ya karena terjadi pertengkaran dan perselisihan. Karena istri saya itu menuntut menjadi ibu dharma wanita karena saya sebagai PNS. Terjadi ribut-ribut dan dia mengancam saya kalau tidak mau dikabulkan permintaan saya, dia akan melakukan bunuh diri. Saya sama-sama emosi, ya silakan. Ternyata benar dia yang dilakukan, Pak. Ya karena saksi tidak ada dan yang meringankan saya. Walaupun bagaimanapun saya sebagai suami tetap menjalani hukuman. Harapan saya ke depannya itu bagaimana silaturahmi saya dengan anak saya dan bagaimana memperbaiki hubungan dengan keluarga istri saya itu. Saya terkena kasus narkoba. Sebagian ada karena masalah, sebagian juga karena ya pengen aja. Ketika jauh dari narkoba ini, apa yang Bapak rasakan? Ada sedikit ketenangan dan ada keinginan rasa untuk lepas dari narkoba. Saya pengen memang lepas dari jerat narkoba itu, pengen lebih baik lagi ke depannya. Kelelahan fisik bukan hanya dialami oleh narapidana saja, namun ada juga beberapa petugas yang mengalami penyakit tahunan yang tidak diketahui rimbanya. Kita sebagai petugas tentu setiap hari kita bergelimang dengan orang yang banyak masalah, yang banyak penyakit, tentu ada efeknya kepada kita. Sehingga kita pun bisa menjadi stres. Kadangkala kita sewaktu-waktu timbul rasa sakit di kepala kan, karena banyak pikiran yang harus kita selesaikan. Alun-anak kita pikirkan lagi kan, sedang sesak napas dia, ibunya telepon, ini mau kita bawa ke rumah sakit. Nah itulah, di situ pikiran kita itu ini terasa berat nih, oyong mau jatuh kepalanya. Tapi pas kita periksa ke dokter, tensi kita katanya 180, padahal rata-rata tensi kita itu 140. Berangkat dari hal tersebut, tim Mr. Tukul dan Ustadz Danu akan berbagi pengalaman di tempat ini. Karena di sini kan Pak Rusdi harus belajar ikhlas nih. Jalan rezeki kita itu sebenarnya sudah ada di langit. Salah satunya diceritakan. Dan ini yang di depan kita ini adalah pos Komandan Regu ya, Komandan jaga yang dinas. Nah, disinilah pos mereka. Dan kebetulan ini Komandan Regu yang dinas hari ini, Pak Arun. Halo Bapak. Nah, selamat malam Pak Arun. Nah, ya. Beliau yang Komandan Regu jaga malam ini Pak, dengan 10 orang anggota Regu jaga beliau. Ini ruangan serbaguna ya. Oh ini. Jadi ruangan serbaguna ini kita gunakan di samping untuk kegiatan olahraga juga Pak Ustadz, kita gunakan untuk ruangan besukan Pak Ustadz. Oh, ruangan besukan di sini ya? Di sini. Jadi mereka bertemu di sini. Jadi mereka bertemu, duduk lesehan di sini. Kalau dengan keluarga, anak, segala macam bisa makan bersama gitu. Oke Pak Ustadz, kita langsung ke masjid. Iya. Iya. Mari. Yuk, di sebelah mana Pak? Lurus aja ke sana. Rame ya Pak ya? Ya rame. Jadi Sebelah kanan apa? Sebelah kiri apa nih Pak? ini blok tahanan. Kanan. Sebelah kanan blok tahanan, sebelah Sebelah kiri kiri? blok narapidana. Jadi Apa bedanya tahanan sama narapidana? tahanan itu orang yang belum inkrah, Ustaz. Oh. Jadi orang yang masih Dalam proses pengadilan. Masih tahanan jaksa, titipan polisi. Nah, itu masih status tahanan. Setelah dia inkrah, kita masukkan ke blok. Oh gitu. Ya. Satu ruangan ini isi berapa Pak? Kalau ini ada yang 43,
40-an, ini 85 ini sekarang. 85 Kondisi, satu iya. ruangan gini Satu ya, Pak? ruangan yang besar itu. Bapak, di sini masjidnya di mana nih, Pak? Ah, ini dekat lagi. Ayo kita ke masjid untuk bisa sharing di sana, Pak Ustadz ya. Ya. Oke. Ini masjid lapas Bu, ya. Pak Ustadz juga ini masjid kita. Jadi ini yang kita gunakan untuk kegiatan keagamaan kita. Ceramah, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, dan sholat zuhur berjamaah juga. Sholat asar berjamaah pada warga binaan kita. Kebetulan di dalam udah ada jemaah kita, warga binaan juga, bercampur dengan juga petugas yang mau melaksanakan takbir juga, karena besok kan mau lebaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ucapkan selamat datang kepada Pak Ustadz Danu. Dia juga bersama teman-teman kru Trans 7 ya. Bahwa malam takbiran ini kita bersama Ustadz Danu. Mungkin ada yang mau sharing dengan beliau. Silahkan saja kita menanyakan apapun kepada beliau. Mungkin beliau alhamdulillah nanti Pak Ustadz bisa memberikan sedikit penambahan ilmu bagi kami, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Ya. Terima kasih, Pak Darman. Sebelumnya bagi saudara dan saudaraku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita bisa saling tukar ilmu. Bukan berarti saya yang hadir di sini itu ilmunya yang banyak, yang tinggi, tidak. Tetapi bagaimana caranya, mudah-mudahan yang saya dulu sering mendapatkan masalah di luar, di jalan, itu bisa menjadi ilmu bagi kita semuanya. Amin. Amin. Jadi, siapa yang mau sharing, silahkan. Izin Pak Ustadz. Silahkan, Pak. Ya. Lebih kurang 25 tahun saya bekerja dan bergelut dengan warga binaan ini. Jadi suka dan duka saya selama bekerja di lapas ini banyak dukanya daripada sukanya. 10 tahun belakangan ini saya ada sedikit gangguan gitu. Mendapat bilang penyakit, enggak juga, dibilang enggak, terasa sakit gitu Pak Ustadz. Ini kadang-kadang kepala saya ini sewaktu-waktu timbul ada rasa sakit. Jadi saya kalau bisa Ustadz memberikan jalan keluar, kenapa seperti itu? Karena yang jelas pekerjaan dan profesi kita ini, kita selalu berhadapan dengan orang yang bermasalah. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rusdi, saya melihat Pak Rusdi itu rasa tidak percaya dirinya sebenarnya ada di dalam. Jadi itu jangan sampai orang lain tuh melihat Pak Rusdi itu bahwa saya nggak percaya diri, tetapi itu ada dalam diri Pak Rusdi. Satu, tidak percaya diri. Kemudian yang kedua adalah belum muncul ikhlasnya Pak Rusdi terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu pekerjaan di sini. Belum muncul ikhlas, bukannya tidak ikhlas. Karena keikhlasan itu akan muncul kalau kita mengerti bahwa oh ya alhamdulillah saya ditempatkan di sini, berarti salah satu jalan rezeki saya adalah di sini. Kalau sudah melalui proses itu, kemudian akan melalui proses yang berikutnya lagi tahapannya, yaitu saya harus belajar mensyukuri keadaan. Ini juga harus menyadari, tidak usah Pak Rusdi yang ada di lapas. Semua orang itu akan mengalami walaupun beda persoalan. Kita mengingat salah satu ayat, ya,
ada jalan rezeki kita. Gimana caranya kita mengambil? Dijelaskan ayat sebelumnya dalam surat Adz-Dzariyat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia yang harus kita kerjakan apa ya? Sholat, ya puasa, ya membayar zakat, ya termasuk sholat sunnah yang disukai oleh Allah. Nah, disinilah kita akan menggapai rizki. Rizki itu apa? Enggak cuma asal kita dapat uang, kita dapat harta, enggak cuma itu. Rizki adalah kalau mamanya Pak Rusdi menangani teman-teman yang ada di lapas, penyelesaiannya malah bukan karena Pak Rusdi, yang nyelesain Allah sendiri. Karena kita hanya bergantung pada Allah. Kekuatan kita serahkan pada Allah. Nah, maksud saya dengan adanya itu mulailah muncul keikhlasan. Pak Rusdi dicobalah. Barangkali dulu pada waktu sebelum Pak Rusdi muncul sakit kepala tersebut, itu insya Allah disebabkan karena pusingnya menerima keadaan. Jadi akhirnya ketidakikhlasan itu malah muncul kuat sekali. Ujian seperti itu harus kita kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Jadi Pak Rusdi coba dulu 3 kali astaghfirullahaladzim 3 kali, kemudian doa, ya Allah, yang di kepala ya, jika selama ini saya sakit yang ada di kepala saya ini disebabkan, nah disebabkan ini penting, karena saya belum muncul keikhlasan tentang pekerjaan yang saya geluti saat ini. Jika itu salah di hadapanmu ya Allah, saya memohon ampun kepadamu. Ulangi lagi doa itu, astaghfirullahaladzim 3 kali, doa itu ulangi lagi. Ulangi aja dengan tenang sampai nanti hati, istilahnya hati Pak Rusdi itu merasa nyaman, mendoakan itu nyaman. Nah kalau sudah nyaman, insya Allah ini Allah sendiri nanti yang akan mengambil. Karena kalau sudah keikhlasan itu sudah mulai muncul, insya Allah tidak akan muncul lagi sakit kepala. Hanya itu aja Pak Rusdi. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Rusdi. Terima kasih sekali. Sama-sama Pak Rusdi yang sabar. Pak Ustadz. Ya. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Ada lagi barangkali Bapak-bapak? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya narapidana Pak Ustaz. Kasus saya itu pasal 338. Kasus saya itu pembunuhan istri Ustaz. Oh ya? Saya menikah dengan istri saya pertama sudah lebih kurang 23 tahun. 23 tahun. Kemudian istri pertama saya mengizinkan saya untuk menikah lagi dengan alasan saya tidak punya anak. Oh ya. Saya dikasih surat diizinkan menikah. Saya menikah dengan seorang janda beranak 1 Ustaz. Dengan beliau, dengan almarhum, saya mendapat seorang anak. Istri muda saya itu menuntut mau jadi seorang ibu dharma wanita karena status saya pegawai negeri. Pegawai negeri Ustaz, tidak mungkin. Padahal kita telah ditutup-tutupi dan atasan memberikan penjelasan kepada istri saya. Dia terlalu ngotot menuntut untuk dijadikan ibu dan wanita. Pada masa-masa itu Ustaz, masa sulit bagi saya. Hilang kontrol diri. Tidak tahu saya mau berbuat apa. Istri saya selalu menuntut. Pada suatu ketika dia datang ke kantor, karena sebelumnya sudah sering menuntut, ancam saya. Kalau tidak mau mengabulkan permintaan saya bunuh diri. Saya kira bohong-bohong, ternyata benar. Waktu sering ada rebut pisau, tertusuklah dia. Itu Bapak ada di situ? Iya, saya sering rebut pisau sama dia. Tertusuk, karena saya kalut, saya tinggalkan, dia meninggal di tempat. Saya divonis 14 tahun.
Yang saya rasakan di jiwa saya ini Ustadz, ada semacam sakit. Yang pertama saya, maaf nih Ustadz, rasa ingin silaturahmi dengan anak saya, karena saya pada dia dapat anak satu Ustadz. Dan saya merasa menyesal yang paling dalam. Terus, saya juga ingin berbaikan dengan keluarga almarhum kembali seperti semula. Karena saya sakit rasanya di jiwa saya nih Ustadz. Penyakit saya, kaki saya, sampai sekarang rasa kesemutan terus. Rasanya kalau bangun pagi tidak ada rasa. Cuma yang saya rasakan saat sekarang ini, seolah-olah istri saya itu setiap hari, saban waktu, saban menit ada di sisi saya Ustadz. Saya rasakan dia hadir terus. Jadi bagaimana saya nggak tahu saya Ustaz mau bilang apa, jiwa saya ini bagaimana. Satu sisi saya ingin silaturahmi lagi dengan keluarga almarhum, dan anak saya tidak tahu di bagaimana keadaannya sekarang Ustaz. Istri itu kesan Bapak melihat sendiri ada seperti di samping atau di belakang atau hanya perasaan? Maaf. Perasaannya ini Ustaz, kadang-kadangnya dia ada di samping saya. Kelihatan gitu? Kelihatan maksudnya dari... Perasaannya Ustaz, kadang-kadangnya pada waktu saya sholat menjadi imam, dia hadir di belakang saya. Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya tidak mau berwaksangka buruk ya. Biasanya kalau memang ada kasus seperti itu, apalagi Pak Maizar tidak melakukan pembunuhan, itu insya Allah yang namanya bayangan orang yang sudah meninggal itu harusnya tidak ada, harusnya. Tapi kalau ini ada kasus seperti ini, kenapa selalu ada? Yang saya pikirkan, barangkali dulu, ini dulu bukan mau memperburuk keadaan, beliau almarhum istri Pak Maizar itu dulu pakai, kalau orang Jawa bilang pengasian. Jadi untuk menundukkan Pak Maizar itu beliau pakai bacaan, sehingga Pak Maizar itu tetap akan takluk pada beliau. Nah, karena ini wujudnya ilmu yang masuk ke dalam tubuh Pak Maizar di dalam hati, ilmu ini nggak akan bisa keluar, kecuali harus dikeluarkan dengan yang tahu. Sebenarnya untuk menyelesaikan suatu sihir dari seseorang, siapapun, kita di dalam syariat nggak perlu kita memainkan suatu mantra atau ilmu tertentu, nggak perlu. Cukup satu ayat kita mengerti, kemudian kita kerjakan. Salah satu ayatnya bunyinya seperti ini. Wa idza khattabahumul jahiluna qalu salama. Artinya apa? Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Di sini diceritakan orang jahil. Orang jahil itu orang yang menyapanya itu tidak seperti orang muslim pada umumnya dengan sapaan assalamualaikum. Itu orang baik-baik. Orang jahil menyapa itu salah satunya mukul, mencaci, fitnah. Itu orang jahil, termasuk dengan memain-main ilmu sihir. Kalau di kita disapa itu terkena. Qalu salama. Katakan dengan penuh keselamatan. Nah, Pak Maizar, mudah-mudahan ini bisa menjadi obat. Doa itu gampang. Istighfar dulu 3 kali. Ini untuk sihir. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu sihir yang senantiasa ada dalam hatiku, ada dalam mataku, di mana ilmu tersebut wujudnya seperti almarhum istriku, sebutkan namanya. Jika saya terkena dan terzalimi oleh ilmu sihir tersebut, aku memohon kepadamu, ampunilah dosa orang yang berbuat zalim melalui sihirnya kepadaku. Ampunilah dosa orang yang berbuat zalim melalui sihirnya kepadaku, ya Allah. Ampunilah dosa orang yang berbuat zalim melalui sihirnya kepadaku. Dan jika dia seorang muslim, ya Allah, selamatkanlah dia dunia dan akhiratnya. Oh, ini masuk ke ayat yang tadi. Selamatkanlah dia
dunia dan akhiratnya. Nah, ini untuk agar diampuni. Baru, ya Allah, aku memohon kepadamu agar seluruh mantra ilmu sihir yang ada di dalam tubuhku, yang menguasai diriku, agar engkau lepaskan dari tubuhku. Amin. Doa ini diulang dari awal. Insya Allah seluruh ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena ini doanya sudah jelas kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Bukan kita mengeluarkan jin dari tubuh, bukan itu. Ini Allah, kita sudah pasrah kepada Allah. Kemudian kalau ini persoalan dengan keluarga, mantan istri, dengan anak bapak, barangkali kalau saya boleh bercerita, kalaupun bapak memang tidak pernah membunuh istilahnya, anggap saja ini terjadi karena ujian yang bapak harus hadapi. Siapa tahu memang yang terbaik menurut Allah, ini menurut Allah, itu yang memang harus hadir di sini. Tetapi disinilah bapak diselamatkan. Dan Allah tidak melihat bahwa tahanan ini adalah yang mengkungkung keimanan bapak, tidak. Tapi tetap Allah melihat amal soleh bapak terus menerus. Jadikan amal soleh tersebut kunci agar doa Bapak Maizar itu dikabulkan oleh Allah. Doakan mulai saat ini agar bisa bertemu dengan anak, agar bisa bertemu dengan keluarga almarhum istri. Didoakan agar mereka sabar, bisa menerima saya dengan kondisi apapun. Jadi tidak usah kita berdoa bahwa kita yang benar, nggak usah, tapi bisa menerima keadaan, termasuk kepada anak juga. Insya Allah kalau itu mulai saat ini didoakan, mudah-mudahan nanti pada waktu bapak sudah keluar, bapak tinggal memetik hasilnya. Insya Allah. Insya Allah ya, paham ya, sudah paham ya. Ada orang yang bisa kena sanksi dibuang sepanjang adat ini. Ini maksudnya apa ini? Oh iya. Nah ini karena waktunya sudah terlalu lama, saya berterima kasih bisa sharing dengan saudara-saudara yang di sini nih Pak Darwan. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan manfaat sekali ya, amin. Jadi begini Pak Ustadz, kami juga atas nama keluarga besar di Lapas Kelas 2 Padang mengucapkan juga terima kasih kepada Pak Ustadz, juga kepada Lia dan teman-teman serta kru Trans 7 yang telah bersedia hadir di Lapas Padang. Mudah-mudahan saja apapun kekurangan yang ada di kami di sini, mudah-mudahan bisa dimaafkan juga itu. Sama-sama, Pak Darwan. Okay. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Terima kasih sekali. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin, 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 amin. Jika ada tutur kata saya yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sama-sama. Dan Terima kasih banyak. sama Lelia, terima kasih juga. Ayo, sepru. Serbu mas. Pak Datuk, maaf mau nanya-nanya ini. Iya. Datuk ini keturunan Tanah Minang, sepertinya diperkenalkan dengan kewajiban merantau. Itu adat apa ini, tradisi itu? Merantau itu merupakan tradisi kita. Oh, tradisi kita di Minangkabau, Kota Padang juga. Kalau di Padang ketika lahir kemudian remaja itu dianggap pembibitan. Wah, nanti kalau sudah mulai agak dewasa, remaja, dia seorang anak laki-laki atau keluarga besar Minang berangkat merantau untuk hijrah lah istilahnya. Menambah ilmu, kemudian mencari penghidupan lebih baik, supaya bisa sebagai ibarat pohon, dia bisa tumbuh dan berbuah nanti. Subhanallah. Jadi diajarkan untuk mandiri, untuk berjuang, tapi subhanallah pulang sukses dan akhirnya bisa mengajak saudara-saudara di sana sukses dan luar biasa. Kalau di adatnya Mbak Rida ada juga kayak gitu? Sama. Jadi ayahku termasuk dia merantau mas ke Tanah Jawa. Pariaman. Pariaman. Iya, Pariaman. Aku penasaran nih, itu tradisi merantau itu berlaku nggak buat
kaum perempuan di Padang? Apa untuk laki-laki aja? Sebetulnya juga perempuan juga, bisa merantau juga kan, tidak terbatas pada laki-laki kan. Misalkan menuntut ilmu, pergi kuliah, kemudian bisa menampingi suaminya, ataupun tidak terbatas, bisa laki-laki, bisa perempuan. Memang merantau itu supaya bagian daripada tradisi kita yang sudah bertahun-tahun. Tapi kalau suatu saat itu yang merantau itu harus kembali ke sini atau boleh tetap tinggal di... Ada dua hal ya. Yang pertama bisa tetap tinggal di daerah perantauan ataupun kembali ke membangun kampung halaman, tergantung pribadi-pribadinya. Tapi walaupun tetap tinggal di kampung halaman ya, tiap tahun kalau lebaran ya ada pulang basamo namanya, ya, yang bikin pemerintah daerah ini yang untuk bisa mengenalkan, kalau bisa nanti anak cucu kan sudah di daerah perantauan, tapi supaya bisa dia merasa bagian daripada ranah Minang, maka kembali sama-sama pulang ke kampung halaman. Oh begitu ya. Kalau dari Dato sendiri pernah merantau ke mana nih? Oh saya kuliah di UI di Depok, sebelumnya di Jatinangor. Waduh, wah, Pak, udah punya dasar pemimpinan. Datuk, saya pengen tahu nih, kalau secara adat kabarnya ada acara Manjalang Mantu. Mintu? Mertua. Itu apa sih, Datuk? Jadi Manjalang itu apa? Manjalang itu mendatangi, bersilaturahmi. Itu biasanya mau puasa atau mau lebaran, nanti istri ada serta suaminya pergi ke Manjalang Mintu menemui mertuanya dengan membawa misalnya lamang gitu. Lamang itu kayak makanan. Karena nggak boleh ditenteng, pakai kaki atau dari kepala. Jadi ada upacaranya juga. Jadi jalannya ibu-ibu pakai baju kurung tradisional. Menghormati, tidak asal bahwa ini tentengan oleh-oleh, terus ini oleh-oleh dari ini. Harus dibawa bagus gitu, kayak baki gitu. Pakai baki, menghormati mertua juga. Jadi jumlahnya itu biasanya ada makanan jumlahnya 7, 9, 11 sampai 13 gitu. Kan dia kan kita ganjil gitu rakaso. Kita adat Minang ini kan adat bahasa syarak bahasa kita pula. Jadi banyak disesuaikan adat-adat itu memang berdasarkan kepada agama juga. Luar biasa ya. Luar biasa ya Mas ya, tradisinya masih kuat. Masih kuat. Terus dipertahankan terus. Nah ini dengan adanya Datuk dan Raja ini ya Pak ya, kalau di zaman modern ini masih berlaku nggak sih Pak sebenarnya? Oh iya, sebetulnya kami kan bagian dari keluarga besar Pagaruyuang yang di Tanah Datar dan Daulat Raja Alam Pagaruyuang. Kita bukan ingin menghidupkan kaum bangsawan kan seperti itu, tapi konstitusi pasal 18 ayat 14A menyatakan bahwa negara melindungi adat istiadat yang masih berlaku. Nah, kita tentunya mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dan kita bersama-sama membangun ini dengan budaya, perubahan ini dalam kebudayaan. Luar biasa. Ini Datuk, secara hukum adat kabarnya ada orang yang bisa kena sanksi dibuang sepanjang adat ini. Ini maksudnya apa ini? Oh iya. Mungkin sanksi dibuang sepanjang adat ini maksudnya itu apabila ada pelanggaran berat yang sangat berat sekali. Yang berat apa, yang ringan apa? Berat itu murtad dari agama Islam, itu pelanggaran yang sangat berat ya. Kemudian juga berzina tertangkap tangan gitu kan. Kemudian juga menghina daripada orang tuanya, kemudian nenek mama, kemudian penghulu. Nah, datuknya itu pelanggaran berat. Tapi dibuang sepanjang adat ini berarti dikeluarkan dari kaumnya, kemudian tidak punya hak lagi terhadap sako dan pusako, tetap gelarnya atau pusako tanah wilayah dan lain-lain. Tapi adat Minang ini bukan tiada maaf bagimu, ada. Nah, jadi kalau masih bisa, kalau dia bertobat kemudian minta maaf, merubah diri, itu tentu bisa dengan kita nanti ada selamatan, kemudian dia membayar denda atau apa gitu. Nah, istilahnya kita masih menerima usaha kita yang dibuang sepanjang adat itu. Mudah-mudahan dia bertobat bisa merubah diri, begitu. Tobat nasuha, iya. Tapi bukan tobatnya Pak Nasuha. Gitu. Tobat yang bersungguh-sungguh. Iya, itu kan luar biasa. Itu ada juga ya warga yang seperti itu? Oh ada, tapi kan itu kan melalui proses yang panjang Mas. Melalui ada pertemuan kerapatan adat dulu, kemudian ada penghulu-penghulunya, kemudian dia dipanggil diberikan hak untuk menjawab yang semuanya. Nanti
itu merupakan baru dialek tulisan seperti itu. Wah, luar biasa. Demokratis juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Dari mana ya Ustadz nih? Dari ini Mas Tukul, dari Masjid Gantiang, masjid yang tertua itu. Tertua termasuk tertua. Mesti ada sejarahnya dong masjid itu Gantiang itu ya. Ada dong Mas Tukul. Itu pertemuan 8 suku itu ya. Iya. Wah, subhanallah. Ini Ustadz. Iya. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol tentang kepada Datuk, nanya-nanya itu ada di sini ada adat konon namanya sepanjang Dibuang sepanjang adat. Dibuang sepanjang adat. Itu kalau menurut hukum Islam gimana? Artinya kalau dia melanggar tentang kemurtatan, dia menghina martua atau saudara, terus dia melakukan zina kepada orang atau orang, itu menurut ajaran Islam gimana Ustaz? Sebenarnya Islam itu lebih tidak rumit. Selama orang ini nanti dihadili biasa, kemudian mau bertobat, sebagian masyarakat, kalau masyarakat Muslim itu harus mengacu pada beberapa ayat dalam Quran sebenarnya. Salah satunya fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum itu artinya maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan kesalahan dan dosa mereka kepada Allah. Jadi kita umat Islam itu memang lebih harus bisa menghargai istilahnya. Tapi ini kan adat ya. Yang istilahnya sejak zaman dulu barangkali Islam belum masuk ke sini itu adat itu sudah ada. Tetapi kalaupun umpamanya hampir semua masyarakat sini itu sudah memeluk Islam, ya silahkan diperbaiki asal si yang terhukum tersebut itu kembali lagi ke jalan Allah, bertobat, kemudian kita masyarakat jangan ada benci, jangan ada dendam, selesai. Umpamanya mau istilahnya diibaratkan mau dibuang secara adat, ritualnya jelas ya, ritualnya ada, tetapi secara pribadi tidak perlu diinikan. Insya Allah sebenarnya dilihat dari sisi Islam, hukum itu tetap ada, tetapi kalau dilihat dari sisi kalau orang tersebut yang salah sudah bertobat, minta ampun, minta maaf kepada yang dia zalimi, ya sudah, itu sudah selesai menurut Islam. Ngomong apa ini? Oh, kayak meriam ya? Tidak. Ini namanya lemang. Lemang ya Mas ya. Mas penasaran nih, pengen nanya sama Datuk, kalau kebiasaan Lebaran di kalangan Raja dan Datuk di sini itu seperti apa sih? Oh iya, biasanya kalau kami di sini karena saya di bagian dari Pagaruyung, sama-sama keluarga besar ke Pagaruyung sana, ke sana Pagaruyung, ke Daulat Raja Alam Pagaruyung. Oh itu pada hari H Lebaran? Ya, hari H Lebaran habis. Itu diwajibkan ya itu. Itu bagian daripada sudah turun-temurun seperti itu. Mas Tukul, ini kita kan Lebaran nih. Ayo kita makan-makan dulu biar ini. Wah, dari tadi biar enak. Di Padang ini. Bukan hanya ditunggu-tunggu. Ini saya harap banget. Kalau di Padang makannya cuma dua. Enak dan enak banget. Oh pasti, saya percaya kalau masakan Padang, apalagi masakan istri saya, kan asli Padang Sumando nih, orang Sumando. Subhanallah. Sumando hebat ini. Wah ini udah nggak salah gimana nih Pak Ustadz? Iya Mas. Ya, terima kasih. Mas Tukul, biasanya kalau Lebaran kita harus ada makan, wajib makan. Subhanallah. Terima kasih. Yuk, mari coba dulu. Sudah nggak sabar. Moga-moga Mas. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang udah kita diperintahkan untuk mengambil oleh Datuk Andri itu mengambil makanan Lebaran. Ini ada lamang. Oh, apa namanya? Lamang. Lamang tapai. Lamang tapai ini. Oh, kayak meriam ya? Tidak. Ini namanya lamang. Lemang ya Mas ya. Tapai. Lamang tapai ini, tapai ini. Di sini juga ada misteri Mas Tukul kalau Lebaran. Kalau beli apa misterinya itu?
Kalau Lebaran di Padang nggak ada rendang. Loh, kenapa? Hilang semua rendang semua. Di rumah makan hilang semua. Karena rendang udah di rumah masing-masing. Oh, misterinya di situ. Wah, subhanallah. Ayo, mari bantu. Ya, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya kita lagi asik kasih nyaman. Tapi kita kayaknya ngucapin terima kasih dulu nih Mbak Datuk dan keluarganya ya. Allahu Akbar, Allah. Saya ngucapin terima kasih Datuk dan Mbak. Dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Istri Konjanya kurang berkenan. Sukses selalu, bahagia selamanya, sampai Lailatul Qadar. Amin. Amin. Terima kasih ilmunya nih. Iya. Mudah-mudahan bisa ditunggu lagi Pak. Amin. Pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya Tukul Arwana mewakili tim Mr. Tukul Jalan-Jalan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Dan ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang positif diambil, yang negatif jangan diambil. Dan kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budaya, mitos, misteri, serta legenda-legendanya. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan. Au!